Kemudian dikatakan juga Allah suka dengan orang yang suka bertaubat, dia buat salah lalu dia segera kembali kepada Allah. Sudah kita bahas bab taubat yang lalu. Dan mencintai orang yang suka bersuci atau membersihkan diri. Dan firman Allah SWT juga turun kepada penduduk Kuba. Kuba di sekitar Madinah. Surah At-Taubah ayat 108. Allah memuji laki-laki atau penduduk yang ada di sekitarnya. Allah mengatakan potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya, di sekitar Masjid Kuba, ada orang-orang yang ingin atau suka sekali mensucikan diri dan Allah menyukai orang-orang yang suci. Ada sebuah hadis menjelaskan kenapa Allah SWT turunkan firman-Nya ini, karena penduduk Kuba menggabungkan antara dua jenis pensucian, istinja dan istijmar. Istinja berarti bersih dengan air, cebok dengan air. Kalau tidak ada air kita pakai apa? Istijmar, batu. Ya, batu yang bersih. Tapi nggak boleh kotoran yang kering ya, kotoran yang tapi batu. Maka penduduk Kuba karena sukanya dengan bersih, mereka selain cuci dengan air juga mereka membersihkan, melengkapkan dengan batu setelah itu. Ini Allah SWT puji mereka karena itu. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalil yang lain bahwasanya ketika ayat ini diturunkan Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'syaral ansar, inna Allah qad athna alaikum fit tuhuri, fama tuhurukum? Qalu natawadda lis-salah wa nagtasiru minal janabah wa nastanji bil ma'. Qala fahuwa dhaka fa'alaikumuhu. Wahai kaum Ansar, sesungguhnya Allah telah memuji kalian dalam hal kebersihan kalian. Penduduk Madinah dipuji, tadi terutama yang sekitar Kuba. Apakah sebenarnya kebersihan kalian? Apa yang kalian lakukan sampai turun ayat memuji kalian nih? Kata Nabi SAW. Mereka berkata, kami berwudu untuk menegakkan sholat. Selalu kalau wudu batal, wudu lagi. Terus begitu dalam keadaan wudu. Dan kami mandi kalau kami junub. Dan membersihkan kotoran dengan air. Rasulullah SAW bersabda, ya memang itulah. Maka kalian perihalalah ia. Maksudnya selalu jaga itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di jilid 1 halaman 127 dengan nomor 355 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maknanya adalah bahwa orang-orang yang mensucikan diri itu senantiasa membersihkan hadas kecil dan hadas besar dengan menggunakan air. Hadas itu sesuatu yang kotor maksudnya. Kalau hadas kecil seperti kencing, buang air besar, keluar angin, ya itu kita membersihkan diri. Baik kita cebok, kalau keluar angin tentu berarti batal uduk lagi ya. Cebok tadi misalnya buang air besar, buang air kecil. Kalau hadas besar berarti mandi junub. Hadas besar, junub ya. Dikatakan di sini maknanya adalah bahwa orang-orang yang mensucikan diri itu senantiasa membersihkan hadas kecil dan hadas besar dengan menggunakan air. Demikian pula dalam membersihkan najis dengan air. Jadi kalau ada tertumpah di lantai segala macam dibersihkan, disucikan dengan air. Sehingga sampai hilang bekasnya, hilang baunya. Allah telah memerintahkan yang demikian dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Saya wudu ini ya. Sapulah kepalamu, lalu basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, maksudnya WC atau menyentuh wanita atau perempuan, itu bisa bermakna biologis, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tapi Dia-nya besar kata ganti Allah, hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah. Firman Allah, auja ahadum minkum minal gha'id, atau kembali dari tempat buang air besar, adalah istilah untuk buang hajat. Ini adalah urusan yang adab-adabnya terdapat dalam Islam.
sampai seorang Yahudi tertegun-tegun karenanya. Maka dia berkata kepada Salman Al-Farisi, "Qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Faqala, "Ajal, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li gha'itin aw baul aw an nastanji'a bil yamin aw an nastanji'a bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanji'a bi raji'in aw bi 'azmin." Dikatakan artinya, sesungguhnya, sungguhkah nabimu telah mengajarkan segala sesuatu kepadamu sampai masalah buang hajat? Maka Salman radhiyallahu anhu berkata, "Ya, tentu. Sungguh beliau telah melarang kami menghadap kiblat jika buang air kecil, jika buang air besar, atau kencing, atau bercebok dengan tangan kanan, atau bercebok kurang dari 3 batu. Kalau nggak ada air, kita pakai batu kan, 3 batu. Atau bercebok dengan kotoran hewan atau dengan tulang." Hadis ini riwayat Muslim di jilid 1 halaman 223 dengan tepatnya nomornya 262, Tirmidzi jilid 1 halaman 13 nomor 16, Abu Daud jilid 1 halaman 24 nomor 7, An-Nasai jilid 1 halaman 38 dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 115 nomor hadisnya 316. Dari sini teman-teman kita ambil hal yang luar biasa. Kalau ayat tadi Al-Maidah ayat 6 mengajarkan kita wudu. Bagaimana kita wudu? Yang sudah kita tahu semua caranya. Tentu saya telapak tangan, kumur-kumur, hidung, ya. Bahkan kita dianjurkan untuk kumur-kumur maksimal, namanya madmadah. Dan ulama fikih menjelaskan madmadah itu adalah memasukkan air maksimal dalam mulut dan menggoyang-goyangkannya ke seluruh rongga mulut, di kanan, di kiri, di bawah, di atas, baru membuangnya. Kemudian ada istinsyak. Istinsyak itu menghirup air. Bukan cuma sekedar taruh di ujungnya, menghirup. Kemudian istinthar, membuang dengan kuat dengan tangan kiri supaya upil-upil ini sudah nggak ada, ya. Dibuang semuanya. Kemudian begitu juga dengan wajah, kepala dan kaki. Dan Allah mengatakan, kalaupun kalian tidak dapat air, maka tetap bersuci pakai debu atau tanah yang bersih. Dan Allah mengatakan semua itu karena Allah ingin tidak menyulitkan kalian, tapi Allah ingin mensucikan kalian supaya kalian bersih. Allah suka dengan yang bersih-bersih, gitu kan. Seperti itulah. Juga di sini bagaimana Salman Al-Farisi ini memang pernah radhiyallahu anhu, kita pernah bedah di serial sahabat, ya. Beliau pernah menjadi budak, ya, di seorang Yahudi yang akhirnya ditebus tentunya, ya, dengan kalau tidak salah 1000 pohon kurma. Jelas beliau tebus dan Nabi SAW membantunya untuk itu dan para sahabat. Intinya teman-teman sekalian, Salman waktu itu ditanya oleh majikannya itu sambil mengatakan, apakah memang Nabi kalian mengajarkan semua termasuk buang hajat? Kata dia, iya, semuanya diajarkan. Sampai tidak boleh cebok dengan tangan kanan, kan kita dilarang ceboknya dengan tangan kiri, gitu kan. Bagaimana kita membersihkannya dan segala macam. Dan kalau kita lebih dalam masuk ke dalam bab fikih ini, sampai ulama membahas tentang hati-hatinya seorang muslim dari tidak cebok yang penyebab siksa kubur itu. Itu karena tidak cebok. Beliau sallallahu alaihi wasallam lewat di 2 kuburan, 2 penghuni ini sedang disiksa dan mereka disiksa dengan sesuatu yang tidak dianggap besar, tapi ketahuilah itu besar. Salah satunya adu domba yang satu tidak cebok pada saat kencing. Kalau orang berpikir cebok apa sih? Gitu kan. Kalau air kencing sudah selesai. Enggak. Harus. Kalau enggak menjadi penyebab siksa kubur. Ancamannya berat. Gitu kan. Sholatnya enggak diterima dan seterusnya. Nah, ini menandakan luar biasa bagaimana perhatian Islam dalam masalah-masalah seperti ini.